Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di persamaan fungsi kuadrat. Di sini A-nya 2, B-nya 4, C-nya negatif 6. Nah, bagaimana cara membuat grafiknya? Ini seperti biasa, kita langkah 1. Kita akan menentukan nilai X-nya. Ya, silahkan kalian ambil sampai 5, 6, 7 titik ya. Ya, di sini saya mulai ambil dari sembarang, nilai X sembarang seperti ini ya, 6 titik. Kemudian setelah menentukan nilai X, kita langkah yang keduanya adalah menentukan nilai Y. Nah, kita mulai dari Y negatif 3. Berarti di sini X-nya diganti dengan negatif 3. Nah, kalau bilangan negatif, ini usahakan menggunakan tanda kurung supaya tidak salah nanti dalam persepsi perkalian ya. Berarti di sini negatif 3 kuadrat itu negatif 3 kali negatif 3 itu 9. 2 kali 9 4 kali negatif 3. Ya, jangan ini dikalikan terus ditambah 4. Ingat perkaliannya kabataku, kali bagi tambah kurang. Berarti yang kali dulu ini dengan ini kita kalikan ya, tambah 4 kali negatif 3 itu negatif 12. 2 kali 9 18, ini juga jadi negatif 18, hasilnya 0 ya. Seperti ini lakukan langkahnya. 1 0 untuk 1 2 dan 4 lakukan semuanya, kita cari nilai Y nya. Baik, setelah kita hitung seperti ini untuk Y-1, untuk Y-nya 0, Y1, 2, dan 4. Kemudian kita buat tabel seperti ini, boleh ke bawah, tabelnya boleh ke samping. Jadi saya menggunakan yang ke samping ya. Jadi X-nya, kalau X-nya negatif 3, Y-nya 0, maka X, Y-nya negatif 3,0 seperti itu. Nah, kemudian kita di sini saya tidak mencantumkan untuk yang 4, ternyata nilainya besar sekali yaitu 42. Ya, nanti di grafiknya berarti sangat panjang, maka saya tidak ambil untuk yang Y sama dengan Y untuk X-nya 4. Nah, di sini sudah saya siapkan grafik. Nah, ini untuk yang negatif 3,0, kemudian ini untuk negatif 1, negatif 8, yang ini untuk 1,0, kemudian untuk 0 0,6 negatif 6 yang ini, kemudian untuk 2, negatif 2,10 yang ini. Nah, syarat untuk membuat grafik fungsi kuadrat itu harus ada Y puncak dan X puncak. Kita harus tahu titik puncak. Nah, untuk mencari titik puncak kita harus tahu X puncak. X puncak di sini boleh kita menggunakan persamaan, rumusnya itu min B dibagi 2A. Maka kita akan cari dulu untuk X puncaknya ya. Nah, ya, grafiknya berbentuk parabola ya. Berarti X puncaknya adalah B min B, min 4, A-nya adalah 2 dikali 2 ya. Berarti ini 4, 2 kali 2 itu 4, min 4 dibagi 4 negatif 1. Nah, ternyata untuk negatif 1 ini, negatif 1 yang ini itu dia sudah puncaknya ya. Kita tuliskan di sini yang ini adalah puncak. Sudah puncaknya, jadi kita sudah klarifikasi bahwa untuk negatif 1 ini adalah puncaknya. Kalau begitu kita tinggal arsir, kita tinggal buat garis parabola ya. Nah, ciri khas dari grafik parabola ini itu ada kanan puncak dan kiri puncak itu pasti simetris. Kita lihat di sini 0 itu di min 6. Nah, kita tadi tidak menghitung X min 2, maka X min 2 itu pasti di min 6 di sini karena dia berbentuk parabola pasti simetris ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan.
Kalian bisa menebaknya bahwa karena dia simetris berarti negatif 4 juga. Dari grafik tanpa harus menghitung ini akan menghasilkan angka Y sama dengan 10. Ya, ini grafiknya sudah saya rapikan menggunakan ballpoint merah ya, yang ini. Nah, di grafik ini ada yang disebut dengan titik puncak. Titik puncaknya ada minimum, ada maksimum. Kalau ini grafiknya terbuka ke atas berarti titik puncak minimum ya. Jadi ada titik minimum, nah titik minimumnya di sini kita sebut aja X puncak, Y puncak, yaitu negatif 1, negatif 8 ya. Jadi Y puncaknya adalah negatif Y min 1, min 8. Nah, kemudian ada juga sumbu simetri. Tadi saya bilang bahwa parabola ini sebelah kiri puncak dan sebelah kanan puncak itu akan sama besarnya ya. Maka di sini ada yang disebut dengan sumbu simetri. Yang mana sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah untuk X puncak kita jadikan dia sebagai sumbu simetri. Besarnya sama dengan luas yang sebelah kanan. Inilah disebut dengan sumbu simetri. Untuk sumbu simetri berarti kita bisa menentukan bahwa sumbu simetri sama saja dengan X puncak ya. X puncaknya kalau di sini adalah negatif 1. Untuk mencari X puncak bagaimana? Saya ulang lagi, untuk mencari X puncak itu pakai rumus min B per 2A. Kemudian ada juga yang disebut dengan titik potong ya. Nah, di sini juga ada titik potong. Kita perhatikan yang ini kita sebut sebagai titik potong X. Ini titik potong X nya ada 2. Ini titik X1, tipong X. Ini tipong X2. Yang ini adalah tipong Y. Jadi kalau ditanyakan tipong X1 yang mana? Yang ini ya. Berarti tipong X1 adalah negatif 3,0. Tipong X2 dan ini itu 1,0 dan tipong Y nya itu adalah 0,6. Jadi dari grafik ini ada yang disebut dengan sumbu simetri, ada yang disebut dengan titik puncak, bisa minimum atau maksimum. Kemudian ada juga yang disebut dengan titik potong ya. Itulah pembelajaran kali ini. Di pembelajaran selanjutnya kalian akan menentukan unsur-unsur grafik ini tapi tanpa menggambar grafik. Bagaimana kalau kita tidak menggambar grafik? Apakah ada cara yang lain? Saksikan video selanjutnya.